Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sawit Summit 2025 dari Aceh untuk dunia dalam diskusi publik dan sosialisasi, yaitu memetakan isu, mendesak, dan merumuskan draft butir-butir rekomendasi yang akan menjadi polisi brief resmi dari Sawit Summit 2025 ini. Forum di bawah tema besar dari Aceh untuk dunia. Akhir kata, kami selaku panitia mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat berdialog, selamat mencerahkan, dan mari kita wujudkan sawit baik untuk kesejahteraan dan keberlanjutan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Abdul Rahman yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Aida Fitria selaku Kepala Divisi Kerjasama Kelembagaan BPPB Pusat, dan insyaallah nantinya Ibu Aida akan bersama kita sebagai keynote speaker pada kesempatan hari ini. Kemudian Wakil Dekan Fakultas Saintek UIN Aradiri Banda Aceh, kemudian Bapak Insinyur Azanuddin Kurnia. Makasih Pak Azanuddin, selaku Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh. Kemudian Bapak Fadli Ali, Wasekjen Apgasindo. Kemudian yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Hanan. Makasih Pak Hanan. Kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh atau yang mewakilinya, pimpinan industri sawit baik dari hulu hingga hilir atau yang mewakili, para stakeholder industri dan ekosistem sawit yang berhadir, kemudian terkhusus Ketua P2 SKK UIN Aradiri Pak Dr. Daniel Akbar dengan seluruh jajaran kepengurusan P2 SKK UIN Aradiri dan panitia yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk menyukseskan kegiatan dialog pada hari yang berbahagia ini. Kemudian rekan-rekan dari media massa, wartawan, kemudian adik-adik kami, para peserta biji sawit kemudian ditanam di Istana Bogor. Kemudian pada tahun 1859 sampai 1868 sawit itu kemudian baru ditanam di Banyumas dan di Palembang, ya. Kemudian 1911 baru kemudian ditanam di Pulau Raja Asahan, Sumatera Utara, dan kemudian di Sungai Luput Aceh oleh perusahaan Belgia. Coba bayangkan, 1911 belum merdeka, sawit ini sudah menjadi komoditas industri di Aceh dan di Indonesia. Ya, ini penghormatan kami ke Prof. Is ini, mohon maaf tadi lupa saya sampaikan. Terima kasih Pak Is atas kehadirannya. Dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, ya, kita menyadari betul bahwa sawit ini, komoditas sawit ini telah memberikan manfaat yang banyak kepada kita, baik selaku negara, masyarakat, dan sebagainya. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada aspek yang tidak positif yang perlu dibenah, dipikirkan bagaimana nantinya dalam konteks keberlanjutan sawit di negara kita, di Aceh, di Indonesia dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan.
Maka dalam konteks dialog pada hari ini ada beberapa isu yang perlu nantinya pernik isu ini perlu dibahas dalam kajian akademik. Mungkin yang pertama dalam konteks ekonomi. Kita memaklumi betul sawit ini merupakan pemasok devisa negara terbesar di Indonesia. Ya. BPDB ini Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Saya membayangkan itu sebuah lembaga yang mengelola uang luar biasa banyaknya. Ya. Makanya ini sangat strategis di badan ini. Jangan dilepas lagi lah lembaga ini untuk pengembangan Universitas Masyarakat Aceh ke depan. Kemudian isu yang kedua itu adalah isu lingkungan. Hari ini riak-riak negatif dalam keberlanjutan sawit di berbagai belahan dunia, baik di Eropa, di Asia Tenggara, di Indonesia dan sebagainya. Itu adalah persoalan isu lingkungan. Karena kita memaklumi betul ketika sawit ini ekspansi sawit ini di beberapa wilayah dilakukan penanaman sawit oleh perusahaan-perusahaan industri besar. Itu sering sekali tidak memikirkan aspek lingkungan, ya, sehingga terkadang disinilah terjadi benturan-benturan baik dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan, dengan berbagai komunitas hewan, satwa dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu, adik-adik kami mendengar lagu Rafli Kande ketika mengkritik tentang rawa tripa, ya, kalau adik-adik mendengar lagu Rafli tentang rawa tripa ini adalah kawasan gambut yang ada di Manggama, di Aceh Selatan, Pak Aisyah, Nagaraya. Di situ kemudian habitat yang ada di situ dirambah semuanya, ya, ikan dan sebagainya. Ini menjadi persoalan tersendiri. Hampir kita tidak melihat. Ini mungkin nanti yang didiskusikan. Kami ini selaku bukan expert dalam bidang ini, mungkin nantinya dalam dialog ini bisa didiskusikan dalam konteks isu lingkungan. Kalau kita melihat di mana perkebunan sawit itu dibuka, hampir tidak ada lagi kawasan yang ditinggalkan, hutan, rawa dan sebagainya. Semuanya disamaratakan, kemudian ditanam sawit seluruhnya di kawasan itu. Apa tidak mungkin dalam hal menjaga lingkungan hidup, misalnya kawasan Kuala Tripa tadi, ya, ada satu sisi misalnya sampai 10 hektar yang ditinggalkan. Di situ airnya, di situ tanaman, di situ ikan tidak diganggu, tapi kawasan lain itu kemudian ditanam misalnya. Ini sesuatu hal yang secara ilmu, ya, pertanian, lingkungan, perkebunan dan sebagainya. Saya pikir ini juga perlu didiskusikan. Kemudian mengenai tenaga kerja, isu tenaga kerja. Jadi perusahaan sawit ini hampir bukan milik masyarakat biasa, milik toke, milik pemodal, milik negara. Kita petani itu katakanlah bukan petani, buruh. Kebun sawit itu adalah buruh, bukan petani. Ya. Bagaimana nantinya tadi itu dikaitkan dengan beasiswa. Di sini dalam konteks isu community development. Anak-anak buruh dari katakanlah
petani sawit ini kemudian diberi beasiswa, ya kita berharap nantinya BPDB itu memberi beasiswa kepada anak-anak dari buruh sawit ini, sehingga masa depan mereka itu ketika ayahnya tidak lagi sanggup bekerja di perusahaan sawit, ya mungkin anaknya ini akan menjadi orang dengan profesi yang lain yang akan menopang kehidupan keluarganya yang lebih baik dari nasib ayahnya hanya sebagai pekerja kasar misalnya di perusahaan tersebut. Nah, ini isu-isu ini juga ya, saya pikir perlu dibahas. Kemudian kemitraan, isu kemitraan seperti yang kita lakukan hari ini, BPDB dengan apa istilahnya itu Pak P2 SKK Win Araniri itu melakukan kerjasama dalam berbagai aspek. Kemitraan seperti ini saya membayangkan ini adalah satu hal yang positif, sehingga sosialisasi informasi ya yang dapat kita berikan kepada masyarakat ini nantinya betul-betul memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan masyarakat itu sendiri dan juga negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek inovasi. Ya, dalam konteks pengembangan sawit di Indonesia, saya membayangkan aspek inovasi dalam pengembangan sawit ini sangat banyak sekali yang mungkin kita lakukan. Kemarin itu kita lihat pameran dari UMKM yang bekerja sama dengan BPDB, itu berbagai produk yang bahan bakunya dari sawit, kemudian dibuat tas, ya, dibuat sepatu, kain. Ini merupakan inovasi dalam konteks pendayagunaan, ya, bahan baku sawit dan sebagainya. Saya pikir juga nantinya berbagai inovasi riset, penelitian terkait dengan sawit ini ke depan agar sawit ini terus bisa dikembangkan dengan pesat. Namun pada sisi lain juga dia memberi kemaslahatan lingkungan yang baik, ya, tidak terjadi konflik dengan lingkungan, dengan binatang, dengan masyarakat sekitar dan sebagainya. Saya pikir isu-isu inilah nantinya dalam dialog pada hari ini mudah-mudahan dapat dibahas secara akademis, sehingga berbagai persoalan dalam rangka pengembangan komunitas sawit di Indonesia dan khususnya di Aceh betul-betul nantinya memiliki pemahaman di kalangan kita akademisi, di kalangan masyarakat, sehingga dukungan kita terhadap pemerintah atau terhadap industri sawit di negeri ini betul-betul nantinya dapat dirasakan dan berdampak positif kepada semua, baik masyarakat, negara, dan juga perusahaan itu sendiri. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya. Maka dengan sama-sama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diskusi publik dan sosialisasi dengan tema dari Aceh untuk dunia, sinergi multi pihak untuk edukasi dan promosi sawit berkelanjutan secara resmi kita buka. Juga tidak berasa mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rektor, kami mohonkan untuk tetap di depan. Sekali kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPDB yang telah bermitra, ya, bekerja sama dengan Win Araniri
Dan mudah-mudahan kemitraan kerjasama ini senantiasa nantinya dapat diwujudkan pada masa-masa di hadapan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat sejarah dari konteks kesejarahan, sawit ini merupakan komoditas yang masuk ke Indonesia. Ini usianya itu sudah tua sekali. Selanjutnya Bapak Dr. Mujahid, moderator, diminta untuk dapat mendampingi di sisi kanan Dr. Jasafat untuk sesi foto bersama. Bapak Ketua Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, silakan diabadikan sesi foto bersama. Selanjutnya Bapak Rektor masih berada di depan, yaitu penyerahan cenderamata berupa buku karya. Berupa buku karya Pisti Aceh yang berjudul Harapan Baru Pertanian Indonesia, Dr. Win Aranwili. Kemudian selanjutnya penyerahan. Baik, silakan diabadikan. Silakan berfoto bersama Bapak. Baik. Oke, dari belakang. Oke, ini 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, bebas sekali Pak. 1, Tangan kanan dikepalkan. 1, 2, 3. Oke. Telah hadir dan membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan hadir, Pak Kadis. Proses akan mendapatkan hadiah menarik yang disponsori oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan BPD. Dan untuk kita silakan di-scan barcode di depan. Kami hitung sampai hitungan 10. Silakan di-scan barcode di depan untuk mengisi pre-test. Silakan. 10, 9, 8, 7. Banyak pihak yang menyadari kompleksitas daripada isu sawit, mulai dari kesejahteraan petani hingga pengelolaannya di lapangan. Melalui sertifikasi ISPO agar sawit baik untuk Aceh dan dari Aceh untuk dunia. Hari ini kita semua berkumpul karena tidak bisa hal itu dilakukan oleh satu pihak, tetapi harus sinergi dari berbagai pihak, baik itu akademisi, petani, pengusaha, dan juga para pembuat kebijakan. Oleh karena bidang organisasi divisi kelapa sawit, isinya cukup menarik. Nah, mudah-mudahan Pak Rektornya masih ada ini ya, karena ada beberapa hal juga yang menarik yang akan kita sampaikan. Nah, hari ini kita ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita membahas salah satu komunitas terpenting bagi Indonesia, yaitu kelapa sawit. Selain menjadi penyumbang devisa terbesar, sawit juga menjadi sumber kehidupan
bagi masyarakat di 27 provinsi. Kita juga nanti akan lihat bagaimana BPDP mendukung masa depan industri ini dan tidak hanya bicara mengenai ekonomi, tapi juga keberlanjutan dan inovasi. Jadi saya ingin mengajak kalian semua itu melihat sawit secara lebih luas sebagai peluang untuk riset, karir, dan masa depan di energi negeri ini. Dan pada akhirnya masa depan industri sawit akan sangat ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi adik-adik mahasiswa sekalian sebagai generasi muda bangsa ini. Nah, ketika kita bicara tentang sawit, kita sedang berbicara tentang komoditas strategis. Setiap tahun permintaan minyak nabati global tumbuh lebih dari 8 juta metrik ton. Karena pertumbuhan ini, minyak sawit memberikan kontribusi sekitar 42% dari total supply, lebih besar daripada minyak kedelai, rapeseed atau bunga matahari. Mengapa bisa sebesar itu? Karena sawit adalah minyak nabati paling produktif di dunia. Dari 1 hektar lahan, hasilnya sangat jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik bisa lihat di slide. Sebagai contoh, soybean itu hanya menghasilkan 0,4 ton per hektar, bandingkan dengan minyak sawit yang mencapai 4 ton per hektar, 10 kali lipat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa minyak sawit itu adalah jawaban atas tantangan pemenuhan kebutuhan pangan dunia di masa depan. Nah, itulah makanya dunia bergantung pada sawit, dan disinilah Indonesia memegang peranan penting. Nah, di sini Bapak Ibu lihat dari 2023-2024 Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Kita mensuplai 59% dari total produksi sawit dunia, dan bersama Malaysia kita menguasai lebih dari 83% pasar global. Artinya masa ke depan pasokan minyak nabati juga sangat dipengaruhi oleh keputusan yang terjadi di Indonesia. Tidak banyak sektor yang memberikan pengaruh ekonomis dan strategis yang sebesar ini. Baik. Nah, namun tentunya untuk pengembangan industri kelapa sawit ini tentunya datang bersama-sama dengan tantangan yang besar. Industri sawit itu menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas kebun raya yang masih rendah, kampanye negatif global terhadap sawit dikaitkan dengan isu deforestasi, isu tenaga kerja sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Rektor ya. Kemudian ada lahan yang masuk di kawasan hutan, legalitas, keberhasilan infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hambatan akses pasar di berbagai negara tujuan ekspor, dan kemudian juga adanya back campaign. Nah, ini semua kalau kita lihat pada ujungnya hanya bisa saja bersifat perang dagang, karena masing-masing negara itu juga punya minyak nabati masing-masing. Ya, kemudian dilakukan kampanye-kampanye negatif sebagai bentuk perang dagang, dan kemudian juga kita lihat tantangan lain adanya hilirisasi. Ya, bagaimana kita harus terus mengembangkan produk-produk turunan di dalam negeri, dan kemudian bagaimana energi kita harus bisa tampilkan, kita hasilkan. Kemudian juga tantangan lain adalah kualitas SDM di bidang kelapa sawit yang belum merata. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, BPDP hadir, ya, didirikan pada tahun 2015, yang kemudian berkembang secara dinamis, dan terakhir dengan adanya Perpres 132 tahun 2024 dan Permenkyu nomor 6 tahun 2025. Nah, dengan dasar hukum ini, dulunya kami BPDP KS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sekarang berubah namanya menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan. Karena dari semula kita mengelola satu komoditas kelapa sawit, sekarang kita sudah mengelola 3 komoditas, yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Nah, kita juga memiliki berbagai program unggulan yang akan kita jelaskan selanjutnya satu persatu. Nah, di sini ada salah satu program, yaitu program peremajaan sawit rakyat. Nah, di program ini sangat strategis ya untuk menjaga keberlanjutan
industri sawit Indonesia melalui PSR, kebun-kebun rakyat yang sudah tidak produktif ibarat untuk ditanami kembali dengan bibit unggul sehingga mampu menghasilkan panen yang lebih baik dan lebih efisien. Dukungan sarana dan prasarana. Dengan dukungan sarana yang lebih baik, kami dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga mempunyai program unggulan yang lain. BPDB itu juga berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul bagi masa depan industri sawit. Melalui program beasiswa vokasi, BPDB membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan di berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan budidaya, teknik kimia dan mesin, hingga logistik dan teknologi informatika. Selain pendidikan formal, BPDB juga menyelenggarakan program pelatihan yang ditujukan bagi pekebun, kelompok kebun, penyuluh, tenaga pendamping, ASN, hingga masyarakat sekitar kebun. Tujuannya adalah memastikan seluruh pelaku di lapangan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang. Dengan dukungan pendidikan dan pelatihan ini, kami berharap bahwa semakin banyak talenta muda yang siap membawa transformasi dan inovasi di dalam sektor kelapa sawit. Nah, kemudian dalam bentuk keberlanjutan industri sawit, BPDB juga fokus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Hingga Maret 2025, program pengembangan SDM itu telah menjangkau lebih dari 21.000 peserta pelatihan dan sekitar 9.200 mahasiswa dan 5 beasiswa. Di program beasiswa ini sudah ada hampir 4.000 lulusan yang kini berkontribusi di berbagai sektor, di mana program ini melibatkan 24 perguruan tinggi dan menyelenggarakan lebih dari 600 kelas pelatihan di 21 provinsi. Nah, angka ini menunjukkan komitmen kuat bahwa keberlanjutan sawit tidak hanya dibangun dari aspek teknis, tapi juga dari kualitas manusia yang mengelola. Nah, di sini kita itu pertama kali mengadakan kegiatan di Windara ini. Jadi mungkin Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa buka website kami untuk memfasilitasi lanjut mengenai beasiswa dan pelatihan ini, dan mungkin bisa dipelajari apa yang bisa disinergikan antara BPDB dengan Windara dari Aceh. Baik, kemudian selanjutnya kami juga punya kegiatan program yaitu penelitian dan pengembangan. Desa itu adalah tulang punggung keberlanjutan industri. Melalui program ini saat ini kami mendorong inovasi dalam peningkatan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan lingkungan hingga penciptaan produk-produk baru. Banyak penelitian yang dihasilkan oleh berbagai kampus dan telah menjadi solusi nyata di lapangan. Dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa UIN akan menjadi bagian dari generasi peneliti berikutnya. Jadi riset ini tidak hanya diselenggarakan untuk para dosen, dan ini juga untuk para mahasiswa. Nah, jadi saya harapkan dengan adanya informasi nanti ke depan akan semakin banyak ini dosen-dosen dan mahasiswa para diri yang ikut join dalam kegiatan tahunan kita Grand Resident Sawit. Nah, ini semua informasinya dapat dibuka di website kami www.bpdb.com. Baik, berikutnya kami juga mendukung kami juga ada namanya program insentif biodiesel. Jadi program biodiesel ini merupakan bentuk hilirisasi sawit yang paling strategis. Kebijakan mandatori biodiesel itu tidak hanya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani dengan meningkatnya penyerapan cpo di dalam negeri. Harga TBS menjadi lebih stabil sehingga kesejahteraan petani terjaga. Program ini juga berkontribusi pada penghematan devisa dan penurunan emisi, menjadikan biodiesel itu sebagai bukti nyata bahwa sawit dapat menjadi bagian dari solusi energi dan keberlanjutan. Nah, dengan adanya program riset ini, kami juga membuka penelitian dan pengembangan untuk hal baru, misalnya kalau sekarang ada yang namanya bensin sawit. Nah, itu juga
juga suatu hal baru ke depan, hingga itu nanti menjadi suatu program hilirisasi yang mungkin akan membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya program promosi dan diplomasi sawit. Nah, program kami ini dari program promosi. Jadi selain mendukung aspek produksi dan SDM, DPDP itu juga memperkuat keberlanjutan sawit itu melalui program promosi. Upaya ini dilakukan itu untuk meningkatkan citra produk sawit, menarik investasi, memperluas pasar, dan menumbuhkan pusat-pusat pemasaran yang lebih kuat. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini program promosi menunjukkan hasil yang positif. Ini terlihat dari meningkatnya sentimen positif media yang cukup stabil karena sawit, dan kemudian melalui berbagai kegiatan publikasi, kampanye, dan partisipasi dalam event nasional maupun internasional, kita terus memastikan bahwa informasi mengenai sawit disampaikan secara lebih seimbang, ilmiah, dan berbasis data. Kemudian kita berharap untuk promosi yang lebih kuat, sawit Indonesia dapat semakin diterima di pasar global dan dapat dipahami secara lebih objektif oleh masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa banyak upaya-upaya untuk menjelekan sawit Indonesia. Yang saya bilang itu juga ada dipengaruhi sedikit banyak oleh perang dagang antar negara, di mana mereka juga mempunyai bidang marketing masing-masing. Dan itu isunya nanti akan berubah-ubah dari tahun ke tahun. Nanti tahun ini akan menyoroti tenaga kerja perempuan di kebun sawit yang kurang sejahtera. Nanti kemudian hal itu di framing dengan segala macam. Kemudian juga nanti misalnya ada mengatakan tenaga kerja anak kebun sawit. Jadi misalnya ada anak yang ikut ibunya ke kebun sawit gitu ya, atau ikut ayahnya, langsung di framing, difoto, dan kemudian dipublikasikan di dunia. Sehingga itu akan menjadi membuat isu-isu tentang sawit Indonesia di mata dunia itu semakin jelas. Nah, itu upaya-upaya framing itu. Kemudian juga sekarang isu deforestasi digembar-gemborkan sehingga menghambat ekspor Indonesia yang sekarang menuju ke Eropa. Nah, kemudian ternyata tantangannya itu tidak hanya dunia yang luas gitu ya, di dalam negeri juga kita nggak menyalahi ya, bahwa ternyata juga isu-isu mengenai sawit itu juga berbagai macam, seperti tadi berbagai poin yang disampaikan oleh Pak Rektor. Nah, ini kita bicara secara akademis, ini kita di lingkungan akademis yang hadir juga orang-orang pintar, dan ini ada juga yang hadir mahasiswa-mahasiswa generasi penerus bangsa. Di sini saya mau kasih tahu untuk kita punya buku ya Bapak Ibu sekalian, ini mitos versus fakta terkait sawit ya. Jadi banyak banget kampanye-kampanye yang jelek yang disampaikan. Nah, kita itu jangan ikut turun dalam hal-hal yang tidak ada dasar ya. Jadi yang katanya. Nah, di buku ini akan membahas mengenai sawit itu dalam persaingan dunia global. Kemudian mitos dan fakta dalam isu ekonomi, dalam isu sosial, isu gizi dan kesehatan, isu lingkungan, isu tata kelola dan kebijakan. Nah, ini sudah cukup lengkap. Ini sudah sampai edisi keempat, ini diperbaharui terus. Bapak Ibu bisa baca ini gratis dengan download buku ini di website kami www.bp.org.id. Dan nanti mungkin untuk Pak Rektor dan untuk kampus Undaran ini kita akan kirim beberapa eksemplar dan mungkin ini bisa dibagikan. Harapan saya ini juga bisa nanti dimasukkan dalam kurikulum sekarang kampus kita ya, Bapak Ibu. Nah, kita baca sama-sama, kita lihat faktanya, karena di sini scientific based ya, kita lihat apa benar yang selama ini dituduhkan. Nah, harapan saya setelah baca buku ini, semua itu jadi cinta sama sawit Indonesia dan ikut membela sawit Indonesia ya. Jadi anak-anak generasi muda sekarang kan anak-anak yang sangat-sangat akrab ya dengan dunia medsos, dunia maya. Harapan saya itu ikut kita dalam perang menghadapi kampanye negatif dunia itu, kita jauh
berdasarkan data bahwa hal itu tidak benar. Nah, namun tentunya saya juga tidak bisa katakan saat Indonesia itu sangat-sangat sempurna. Seperti yang saya katakan tadi juga banyak tantangan. Nah, mari dengan adanya forum seperti ini kita cari solusi bersama untuk perbaikan sawit kita ke depan. Karena dari rasa, saya yakin dari rasa cinta itu akan tumbuh upaya untuk dapat mempertahankan sawit yang kita cintai ini yang sudah menghidupi puluhan juta petani yang mungkin saja itu merupakan saudara-saudara kita, ayah kita, ya, tetangga kita, dan itu adalah pahlawan-pahlawan untuk pembangunan Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi dari yang saya sampaikan tadi kita bisa lihat bahwa selain mendukung aspek produksi dan SDM, BPDB itu juga memperkuat keberlanjutan sawit, mendukung keberlanjutan sawit. Dan dapat kita lihat bahwa industri sawit itu memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Berbagai industri padat karya, sektor ini menggerak banyak tenaga kerja dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Sawit itu juga menjadi komoditas ekspor terbesar Indonesia, bahkan melampaui minyak dan gas. Selain itu, program biodiesel itu membuat sawit berkontribusi langsung pada ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Jadi secara keseluruhan, industri sawit ini memberikan dampak positif terhadap raca perdagangan, inflasi, belanja pemerintah, pengembalian modal di sektor pertanian. Inilah pendidikan sawit salah satu pilar ekonomi nasional. Nah, sebagai penutup, terutama ini saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa, masa depan sawit Indonesia itu ada pada generasi kalian. Industri ini membutuhkan ilmuwan, teknolog, analis data, komunikator publik, dan pemimpin muda yang memahami sawit secara objektif dan ilmiah. Saya berharap apa yang kalian dapatkan hari ini menjadi awal dari kontribusi kalian bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Aceh memiliki potensi besar dan kalian adalah motor penggerak. Mari bersama membangun industri sawit yang lebih kuat, lebih hijau, dan lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang memahami mengenai industri sawit ya, karena dia dari penyelenggara kegiatan itu dia akan menerima mata-mata pelajaran yang lebih segmented untuk industri perkebunan. Nah, tapi juga itu kan dia kita upayakan lebih 360 derajat ya, jadi dia akan memahami industri sawit itu dari dulu sampai ini. Nah, dari lulusan-lulusan penerima beasiswa sawit itu, Pak Moderator, itu ternyata mereka itu staff oleh industri sawit. Jadi mereka itu ada yang sebelum lulus itu misalnya sudah di hire, ya sudah di booking istilahnya ya, untuk nanti mereka misalnya kerja di PTPN, dan ternyata juga melihat hasil mereka yang lebih spesialis ya ilmunya, itu ternyata juga banyak perusahaan-perusahaan sawit yang berminat untuk mereka yang kita didik di penerima beasiswa sawit. Nah, kemudian juga kita itu juga ikut memberikan dukungan pendanaan itu ya Pak. Jadi misalnya ada kegiatan karir expo, nah itu kita berusaha menghubungkan antara perusahaan-perusahaan dengan mereka-mereka yang berminat untuk berkarir di dunia sawit. Nah, jadi tentunya dengan industri sawit yang terus berkembang, hilirisasi yang terus berkembang, saya rasa karir di bidang perkebunan, khususnya di bidang sawit itu cukup berjanji. Insya Allah. Demikian Pak Moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk maju ke depan ke panggung di tempat yang telah disediakan.
narasumber di tengah-tengah kita. Kesempatan pertama kita akan persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Dirhamsyah yang beliau merupakan dekan, ini bos saya, dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri pada Aceh. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 2 Oktober tahun 1962 dan pendidikan doktor beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Dekan untuk memberi paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di ruangan yang luar biasa ini. Artinya pada senyum semuanya. Kita melihat tadi ada dana 756 miliar yang untuk bisa beasiswa dan lain-lain. Artinya ini kesempatan emas. Adik-adik mempunyai potensi yang luar biasa. Tadi kami diskusi dengan Prof. Iskandar. Prof. Iskandar ini bos saya. Beliau menceritakan di Indonesia itu ada namanya Universitas Sawit. Dan itu mahasiswanya itu selesai langsung kerja. Ini luar biasa. Ya. Itu amasnya pada Pak Dr. Jahid, selamat kan, sebentar lagi jadi profesor. Kemudian Pak Azamudin, kemudian masih banyak kita sama-sama lagi. Kemudian Pak Aldi ini sahabat saya sejak dulu. Kita berjuang banyak. Tapi ada orang yang dibalik yang luar biasa ini, ada ketua panitianya, ya. Ada Pak Amur juga luar biasa. Artinya hari ini saya coba melihat konsepnya adalah rencana strategis. Apa itu rencana strategis? Bagaimana kita menyikapin dana yang 700 sekian miliar. Dan Aceh dan Sumatera Utara merupakan potensi yang luar biasa untuk saya. Di Aceh dan Sumatera Utara itu merupakan suatu lahan sawit yang luar biasa, hanya masih kurang hilirisasi, ya. Dan itulah yang perlu tanggung jawab kita bersama. Next. Ini yang dikatakan oleh Pak Rektor. Jadi sawit itu sejak tahun 1848. 1848, di mana sawit itu dibawa dari Eropa masuk ke kita, dan sekarang itu menjadi potensi luar biasa. Potensinya menyumbang income generating pada Indonesia sampai 20%. Hanya kebakaran lahan. Biasa orang kalau udah mau membuat lahan baru namanya replanting atau disebut dengan deforestasi, itu supaya mudah bakar aja helikopter sehingga terjadilah penambangan asap. Jadi menarik terus sawit dibakar menjadi ekspor asap. Kita ekspor asap ke Malaysia, ke Singapura. Ini kita dihujan. Makanya kita perlu namanya teknologi atau ekosistem supaya tidak ada kebakaran lahan. Kemudian tata kelola ini tadi itu ada sains teknologi, ada psikologi, ada ekonomi, ada psikologi dan lain-lain. Ini merupakan ekosistem atau tata kelola yang bagus. Sosial juga ada ketimpangan sosial, ada sosial ekonomi, sosial engineering, karena masalah yang utama adalah masalah sosial. Bandara Iskandar Muda itu gara-gara rumah yang nggak bisa diganti, makanya bandara itu biasa saja. Itu adalah masalah sosial. Ini luar biasa, ada sama-sama kita asosiasi, kemudian ada tim yang luar biasa dari Fakultas Teknik, artinya siap
sudah bersatu untuk membangun program Madrasah. Untuk itu kita lihat bagaimana kita meningkatkan produktivitas yang baik. Artinya jangan kegagalan. Adik-adik sekarang berpikir bagaimana menyiapkan sesuatu dengan namanya pengembangan sistem kelapa sawit, baik di Usrudin dan lain-lain. Karena ini biasa di kelas saya ngomongnya gitu. Bagaimana adik-adik bisa sebelum selesai bisa membayar uang SPP sendiri. Itu harus ditekankan di dalam benak kita. Udah itu ada nilai tambah, tambah tersedia kita aftur, bayar aftur pesawat, kemudian dari sawit menjadi sabun dan lain-lain. Banyak sekali kita lihat, kemudian pemahaman publik ini tugas orang dakwahnya. Ya. Bagaimana orang dakwah itu bisa memberikan sesuatu untuk pemahaman publik. Tapi harus tahu dulu konsepnya, sehingga kita siap untuk pemahaman publik. Kemudian skill pekerja. Udah ini kan? Oke lah, langsung apa dibagi optimalisasi. Tidak paham ya organisasi. Kemudian skill pekerja dan satu lagi adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu penting. Artinya perlindungan sosial itu kita harus yakin bahwa kita mampu. Dengan kemampuan kita punya skill, punya sertifikat, kita punya nilai tambah. Kita di sini ada misi, ada petani, pembuat petani, ada asosiasi dengan abang tadi, masyarakat sipil dan media. Ini kolaborasi yang perlu kita siapkan. Apa sebenarnya artinya ada kolaborasi dan sinergi. Kita jangan menganggap petani itu kecil, tapi petani itu adalah bayangkan petani bisa menghasilkan anak yang seorang profesor, ya. Bisa nggak seperti itu? Kemudian anak bisa menjadi pengusaha besar. Karena kalau kita nggak ada petani, maka kita nggak ada makanan. Ya. Saya menjelaskan sedikit tentang fakultas teknologi. Sains teknologi itu ada arsitektur, ada biologi. Ini adalah proyek besar sedikit Pak. Jadi tantangan besar sedikit gerakan. Kita geser ke tantangan biar lompat tantangan. Jadi hasilnya sedikit. Siapa beli? Bisa nggak beli sendiri? Sekarang teknologi HP adalah dipakai untuk teknologi pemakaian kecepatan memanfaatkan penyelesaian solusi. Karena detail ini sekarang presiden kita inginkan semua komponen dari produk-produknya namanya TKDN, tingkat kesiapan dalam negeri, komponen dalam negeri. Coba ada dilihat semuanya HP, buat apa? Adik-adik jangan sungkan yang Artinya Budi sudah lebih cerdas dari WSK. Ini melihat memang anggaran yang masih aman 2 juta itu ada di BPKS. Kalau dana haji aja udah berapa tahun yang lalu disediakan sini. Dan saya mencoba untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait pemanfaatan batang sawit hasil planting itu yang selama ini dianggap limbah yang tidak digunakan itu punya nilai ekonomi tinggi. Ya, kita bisa buat gula merah. Saya biasa dulu selalu bawa, tapi udah berapa tahun ini saya sudah mulai kurang fokus di situ karena saya pikir tanggung jawab moral saya untuk mengembangkan itu sudah pikir. Jadi biarlah orang-orang yang lain. Dan baru kemarin Kemenperi baru ngomong itu gula sawit saya udah mulai dari 2018. Insya Allah bersama tani saya ini udah masuk. Nah, ada tadi. Nah ini Bapak Ibu, perkembangan luas area dari 2015 itu pada itu 222 hektar naik terus grafiknya ini tidak ada turun. Terakhir sekarang data 2024 268 hektar, 268.000 hektar.
tidak ada fluktuasi dia. Kalau luas lahan ini menunjukkan bahwa petani kita, masyarakat sangat suka dengan sawit. Kemudian ini berbanding dengan produksi, ya naik juga walaupun di sini ada mengalami stagnan. Sekarang sudah 511.000 ton. Ini potensinya sangat besar apabila ini dikembangkan, salah satunya juga untuk hilirisasi seperti kata Pak Dekan tadi. Saya nanti tidak usah ulang, tapi ini Bapak Ibu sekarang produktivitas kita itu sebenarnya potensinya bisa sampai 6,6 sampai 8 ton. Rata-rata nasional 3,6, rata-rata Aceh 2,8. Keuangan yang seharusnya bisa didapatkan oleh petani kita ini masih belum kita nikmati. Kemudian kalau yang lainnya saya akan sambung lagi, sudah sampaikan tadi. Tapi ini sekarang bagaimana pemerintah Prabowo hilirisasi, ya menarik sekali. Saya pernyataan Pak Dekan tadi, kita buat sendok tapi kita nggak pandai buat, kita buat piring dan seterusnya. Dan suatu hari ketika saya makan di rumah makan Garuda Medan bersama mantan kerja saya mungkin 1-2 hari dengan Pak Darjo, Hasanuddin Darjo, pada waktu itu mengatakan, untuk makan ada sayur, suka kamu? Kalau suka tanam. Nah, saya kalau misalnya kita ada potensi yang di depan mata kita, selalu kita bilang nggak ada, nggak bisa dan sosial. Nanti kita lihat apa yang bisa lihat. Sekarang kita menuju B50, sekarang B35, kalau bisa nanti B100. Masalah perdagangan itu mungkin bisa kita setel lah. Bisa kita setel, berapa keluar, berapa masuk. Karena kan kita dalam kerangka internasional juga harus jual beli. Mungkin kita nggak beli dari orang tinggal menjual juga sama kita. Contoh, baru-baru ini ada kawan diskusi sama saya, ini kita harus ini harus protek, tidak boleh bawa karet keluar. Dia tanya pendapat gimana? Kita bikin dulu, boleh aja, cuman ya kita ini Indonesia loh. Nanti Medan, gubernur akan buat juga tidak boleh telur masuk kemari, tutup semua warung martabak di Aceh ini. Artinya kita harus pikir semua secara komprehensif dalam kerangka NKRI, jual beli secara perdagangan itu harus dipikir juga. Tidak hanya kita protek diri kita sendiri, tapi lihat juga kita udah kuat kan? Rusia boleh kuat ya. Begitu Rusia perang sama Ukraina, kita yang nonton pertama dari pupuk. Bahan baku pupuk kita banyak dari Ukraina dan Rusia. Kita belum mampu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini beberapa tantangan. Nah, tantangan itu insya Allah Indonesia sudah menjawab semua. Ini dari sampaikan tadi Ibu Ega. Ada namanya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, sertifikasi sawit. Dimulai pada 2011 sampai kepada 2020 terakhir. Tapi baru-baru ini keluar lagi Perpres nomor 16 2025 yang itu sudah diperluas. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari itu. Kalau ini sudah kita jalankan, insya Allah kita benar-benar bisa menuju kelapa sawit berkelanjutan. Walaupun dari sisi kami sebagian yang menganggapan ISPO ini masih macam nompok ya Pak Padlian. Orang lebih suka dengan RSPO. Mohon maaf ya adik-adik kalau misalnya WIN kan mungkin sawit dengan jarang dengarnya ya. Nah, tapi ini syukur kan sudah bisa kita berbicara sawit hari ini. RSPO itu Roundtable Sustainable Palm Oil itu adalah sertifikasi internasional yang terdiri dari perusahaan, negara, masyarakat, dan siapapun yang itu bersifat sukarela. Tapi kalau ISPO itu mandat dari negara. Mau tidak mau perusahaan dan juga petani harus kuat. Kalau tidak nanti dianggap melanggar hukum. Tapi ISPO tidak ada insentif bagi kelompok tani atau siapapun yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Kalau RSPO bisa, contoh di Tamiang itu sudah ada sekitar 600 hektar yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO dan juga sertifikasi ISPO. Begitu nak ukir terus, karena waktu diskusi kalau bisa ada inovasi ya. Saya 2018-2019 ketika di keamanan mencoba melakukan ini Bapak Ibu. Pada waktu itu kita ada kegiatan PSR namanya Peremajaan Sawit Rakyat. Saya coba gabungkan bagaimana pada waktu 25 juta per hektar petani kita dapat. Kemudian naik 30, sekarang sudah 60 juta hektar. Uang yang sangat luar biasa. Belum ada bantuan pemerintah kepada petani dan berumut yang sebesar ini. Untuk supaya ini bisa terintegrasi,
Saya cobalah batang sawit yang sudah ditumbang itu yang selama ini tidak digunakan atau diciping atau dicincang, saya coba buat pengolahan gula sawit. Ada tumpang sari, pajali, padi, jagung, berdili, ada rintisan di situ. Kenapa rintisan? Karena itu belum ada kita ngomong apa kalau dari kedinasan. Kemudian ada prasarana perkebunan yang sekarang ada jalan segala macam, pelatihan pembuatan gula sawit, peningkatan produksi dan sebagainya. Ada 11 kalau saya salah ini. Gila buat pelatihan. Gaji Barat dan Pak Mudi kumor Pak. Belum karawate kan Pak, lo gantung dulu nasa wujud apa itu lah. Mungkin nggak nampak saya ya ini sawit yang ditumbang ya oleh kawan-kawan Pak Padli yang Pak Padli ini apa nih? Ini netes nih. Ini ada dari apapun kita cerita ya sistem agribisnis ini tanam seperti olah jual, tapi keuntungan itu tidak merata Bapak Ibu. Ini yang harus kita pikirkan, dunia kampus juga harus memikirkan, untungnya nggak merata nih. Ini contoh di kopi. Kalau di sawit coba tengok, coba nih ini petani. Ini perusahaan, di mana yang kena siapa yang untung? Ya, siapa yang untung di situ? Ini kalau udah waktu sempit, ini kata Bu Yangga. Kalau kerja hanya sekedar kerja, ya kerbo di sawah juga bisa kerja. 30.000 di sawah petani dan di bengkel kecil di kampung Indonesia. Jangan ide-ide kampus USK dan lain sebagainya hanya ada di ruang pustaka, hanya ada di ruang dosen, tapi bisa sampai ke dapur-dapur ibu-ibu. Ya, ini yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Saya juga bagian dari tanggung jawab itu. Ini Laksamana nih, Jenderal Amerika Laksamana. Kalau mau ubah dunia, maka ubah cara bangun tidur kalian. Itu dia. Coba lihat Bapak Ibu, coba lihat. Bangun tidur ada nggak bersihkan tempat tidur? Itulah tempat tidur, bersihkan tempat tidur itu yang pengertian di awal dan di akhir selesai ya. Pagi itu keluar kamar kita udah semangat. Nah, kalau kita nggak pernah mati, boleh kita nggak mau berkarya. Kalau kita berpikir kita nggak mati, boleh kita nggak berkarya, tapi nggak mungkin karena kita makhluk. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Ya, saya mau mengompori kalian semua. Kita nggak tahu kapan dipanggil barang di sini. Yang besar itu sejahtera rakyat, nilai tambah selain TPS, CPO belum berkembang. Aceh perlu, ini saya pikir. Aceh perlu merubah cara pikir dan cara tindak, salah satunya dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di depan mata dan dimulai dari sekarang. Kita sedang lu anak muda atau macam, ya petani padahal di belakangnya ada bisa untuk bikin pupuk, tapi tetap juga bantuan pemerintah. Kita juga demikian. Semua ada STDB, ISPO, bagian SPO, manfaatkan sumber dana yang ada seperti DBA sawit dan juga pendanaan dari BPDP serta sumber lainnya. Perkuat kemitraan dengan berbagai multi stakeholder termasuk lembaga donor nasional yang tetap perguruan tinggi. Perusahaan perkebunan harus menjadi salah satu penopang ekonomi Aceh, khususnya masyarakat sekitar kebun. Inovasi dan riset harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara mudah, murah, dan cepat. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap UIN sebagai universitas yang baru ngomong tentang sawit dan seterusnya bisa memanfaatkan ini. Tarik uang dari Jakarta dari manapun sebanyak-banyak, tapi semua hasil itu bisa dirasakan di dapur ibu-ibu, di bengkel bapak-bapak, dan juga di kebun kita semua. Saya kira ini untuk sementara, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanggotaan Hukum dan Advokasi DPP Apskasindo sampai sekarang. Kemudian pengalaman kerjanya juga banyak sekali, pernah menjadi ketua wajib berbicara soal kelapa sawit dan itu juga penting bagi kita. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena nggak ada orang yang setiap hari dia nggak mengkonsumsi sawit, mentega, minyak goreng, ya nggak ada bimoli, beli yang murah, minyak curah, kelapa sawit juga.
kemudian untuk apa namanya, untuk ibu-ibu skincare macam-macam itu di kelapa sawit. Jadi sampai saat ini ada hampir 200 produk turunan kelapa sawit, 190 sekian, dan Indonesia baru bisa mengembangkan dari potensi hampir, ini berdasarkan riset dari perguruan tinggi juga Pak. Mungkin nanti akan lahir lagi riset-riset yang baru yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen dari UIN Araniri ya. Indonesia baru bisa membuat produk turunan kelapa sawit itu belasan jumlahnya, dari hampir 200 itu. Malaysia itu sekitar 60. Ya, Malaysia sekitar 60. Makanya harga kelapa sawit di Malaysia juga lebih mahal dibandingkan Aceh. Nah, karena bicara soal sawit itu penting dan wajib, saya minta para pesertanya berdiri sebentar. Kelapa sawit Aceh, baik, baik, baik. Nah, ini agak kurang kencang, tapi nggak apa-apa. Untuk yang terakhir, kelapa sawit Indonesia, baik-baiknya harus lebih menggema. Kelapa sawit Indonesia, baik, baik, baik. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, kita mulai. Kita sebagai manusia pasti butuh adanya sinergisitas. Dalam pengembangan komoditi pun perlu adanya sinergisitas, kerjasama lintas sektor. Kalau sekarang apa istilahnya, ada pentahelik, ya, perguruan tinggi di situ, pemerintah di situ, dunia usaha di situ, kemudian juga dukungan dari media massa. Lanjut. Next. Sampai saat ini memiliki lahan kelapa sawit sekitar 16,3 juta. Ada yang juga menyebut 16,4 juta. Dan Aceh itu mempunyai lahan kelapa sawit sekitar 535. Ada yang menyebut 565 kalau di PKS memang ada sedikit beda datanya. Kemudian Aceh menghasilkan CPU sekitar 1 juta sampai 1.200.000 ton setiap tahun. Dan kalau dari data yang saya lihat dari Pak Hajanuddin Kurnia itu ada sekitar 170.000 kakak itu yang di Aceh itu hidup mereka memiliki kaitannya dengan kelapa sawit. Kalau nggak punya kebun kelapa sawit jadi buruh di kebun kelapa sawit. Kalau nggak jadi buruh jadi tukang angkut buah sawit. Kalau nggak bekerja di pabrik kelapa sawit dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat ini Aceh termasuk salah satu provinsi dari 10 provinsi yang memiliki kebun kelapa sawit yang paling luas di Indonesia. Jadi di urutan pertama itu ada Riau, ada Kalimantan Tengah dan seterusnya. Nah, Aceh sebenarnya bersama Sumatera Utara itu adalah provinsi pionir yang pertama sekali dilakukan penanaman kelapa sawit secara komersil. Walaupun tadi Pak Rektor menyebut, Pak Dekan juga menyebut bahwa dulu itu pertama sekali ditanam di Bogor, itu yang 4 butir itu hanya untuk dicoba. Tapi kemudian secara komersil itu Aceh dan Sumatera Utara itu adalah pionir penanaman kelapa sawit di Indonesia. Dan ya pada satu sisi kita berbangga, tapi di sisi yang lain ya mungkin ada malunya juga. Kenapa kita berbangga? Yang pertama saya ingin katakan bahwa pabrik kelapa sawit yang pertama di dunia bukan hanya di Indonesia, di dunia itu dibangun di Aceh, di Sungai Liput, Aceh Tamiang. Ada nggak orang Aceh Tamiang di sini? Nah, itu di Sungai Liput, Aceh Tamiang. Itu dibangun pada tahun 1916 oleh salah seorang sarjana pertanian asal Belgia. Belgia itu di mana? Di Eropa kan? Yang negeri yang sekarang nyinyir soal sawit. Jadi
dibangun oleh Senja Pertanian asal Belgia namanya Adrian Heller. Dia bekerja di PT Sokvin. Pada saat itu Indonesia belum merdeka. Jadi Do itu namanya kemudian setelah merdeka baru ada Do, Sokvin Do. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan apa? Kita berbangga pada satu sisi Aceh pionir penanaman kelapa sawit secara komersil bersama Sumatera Utara. Kemudian kita pemilik pabrik CPO yang pertama di dunia, di Mas Aceh dia di Rumronya. Tapi apa yang terjadi kemudian sampai hari ini kita belum bisa beranjak dari sekedar CPO. Kita nggak punya pabrik minyak makan, kita nggak punya pabrik mentega, apalagi skincare untuk ibu-ibu. Bahkan sekarang produk turunan dari kelapa sawit ada helm untuk apa namanya? Tentara anti peluru itu dari sawit. Dan itu sudah diproduksi. Kemudian orang berbati pun dari sawit. Di Aceh kita belum bisa membuat produk turunan dari sawit kecuali tandan kosong TKS, tandan kosong sawit itu dibakar kemudian jadi abu itu dipakai itu sangat rendah teknologinya. Cangkang sawit kita ekspor, CPO kita ekspor, tadi dijelaskan Pak Jai. Lanjut. Coba lanjut. Nah, ini jumlah kebun kelapa sawit 16,3 juta hektar. Kemudian Indonesia ini secara umum Indonesia dikuasai sekitar 52% lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar. Yang jumlah perusahaannya itu 2.117 perusahaan. Kemudian yang dikelola oleh petani itu ada 6.870.000 hektar atau 42%. Alhamdulillah berbeda dengan Aceh. Kalau secara nasional luas kebun kelapa sawit yang dikuasai oleh perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan lahan kelapa sawit yang dikelola atau dikuasai oleh petani. Aceh itu petani menguasai 52 sampai 54% dari lahan perkebunan kelapa sawit. Tadi saya sebutkan jumlahnya tuh ada yang menyebutkan 535, ada yang menyebutkan 565 ribu hektar. Nah kemudian, di Indonesia jumlah orang yang bekerja dan kehidupannya itu ada sangkut pautnya dengan kelapa sawit itu sekitar 17 juta kakak. 17 juta kakak, satu kakak biasanya berapa orang? 4, rata-rata 4. 17 juta kali 4 berapa banyak? Coba aja kalian hitung, pasti banyak. Nah, itu 17 juta kakak. Di Aceh tadi saya sudah sebutkan sekitar 170.000 kakak. Kalau dikalikan 4, itu hampir sepertiga dari penduduk Aceh itu kehidupannya memiliki sangkut paut dengan urusan perkelapa sawitan. Nah, kemudian produksi CPO secara nasional 48 juta ton tahun 2023. Kemudian kelapa sawit menyumbang devisa untuk negara 662 triliun itu tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 625 triliun. Jadi ada 3 sumber devisa utama Indonesia pada saat ini. Yang pertama kelapa sawit, kemudian batu bara, kemudian pariwisata. Dulu batu bara di atas, sekarang disalib oleh sawit. Jadi sawit pemberi kontribusi devisa terhadap negara yang cukup tinggi. Itu 662 triliun itu besar apa enggak? Berapa APBA Aceh? APBA Aceh berapa? Cuma 13 triliun. Cuma 13 triliun. Jadi itu kontribusi CPO. Makanya peran kelapa sawit ini sangat besar bagi perekonomian Indonesia ini. Dia sebagai sumber penerimaan devisa yang utama. Biasanya sawit di atas, kemudian ada batu bara, kemudian pariwisata.
Kemudian dan sawit sudah 9 tahun terakhir, dan selama ada BPDPKS itu sudah akan dibayar oleh APBN. Bangun jalan macam-macam itu tidak dibayar oleh APBN. Terus dari mana? Petani sawit atau pekebun sawit itu penyumbang juga ke negara. Jadi BPDPKS itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan dana dari pekebun, baik perusahaan maupun dari petani. Izin Bapak 1 menit lagi Pak. 1 menit lagi. BPDPKS menghimpun dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk macam-macam program tadi disebutkan beasiswa, biodiesel, replanting, sarpras, riset macam-macam yang bisa digunakan oleh perguruan tinggi. Nah, ingin saya sampaikan bahwa setiap kali kami panen sawit, petani panen sawit, pekebun panen sawit, itu pemerintah sudah pungut yang pertama namanya pajak, yang kedua namanya pungutan ekspor. Jadi pajak dulu dikenakan sekitar 80 US dollar per ton CPO. Nah, kemudian pungutan ekspor itu sekitar 33 US dollar per ton. Nah, kalau dijumlahkan sekitar 113 US dollar. Coba kalian hitung dikalikan 16.000 berapa tuh? Dapatnya hampir sekitar 1.700. 1.700 rupiah per ton. CPO dibagi 5. Mengapa dibagi 5? Karena 1 ton CPO dihasilkan dari 5 ton buah sawit. 5 ton buah sawit diolah-olah dapat CPO-nya 1 ton. Nah, kalau 1 ton CPO biaya pungutan yang dikenakan kepada pekebun itu 1.700.000 kita bagi dengan 5, maka setiap ton sawit nanti akan kena pungutan ekspor dan pajak ekspornya itu sekitar 280 sampai 300 sekian rupiah. Artinya apa? Setiap si petani menjual kelapa sawit, maka dia sudah dipungut oleh negara per tonnya itu sekitar 280 sampai 300 sekian ribu rupiah. Nah, yang inilah yang kemudian jadi pajak untuk negara, kemudian jadi dikumpulkan oleh BPDPKS, termasuk menggai kegiatan seperti ini yang sekarang ini. Lanjut. Ya, ini lanjut ya. Nanti biar mereka nanya ya. Jadi ada beberapa jenis ini, lanjut. Ini soal kerjasama ada. Terus lanjut. Nah, saya ingin bicara sedikit ya soal tadi kan disebutkan bahwa kelapa sawit itu selama ini dianggap paling banyak menyerap air segala macam. Padahal enggak. Kalau dibandingkan dengan bunga matahari itu 3.366 metrik ton. Setiap satu ton minyak bunga matahari dihasilkan, dia menyerap air 3.366. Kalau sawit setiap tonnya itu menyerap air 1.098 metrik ton. Nah, kemudian kalau kita lihat rapeseed, kedelai, semua lebih tinggi. Tetapi selama ini yang tertunduk itu kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit yang menjadi tertunduk? Karena bule-bule di sana tuh bangsa Eropa, bangsa si Adrian Heller itu Belgia, Belanda segala macam, mereka itu memproduksi kedelai, jagung, bunga matahari segala macam. Kalau minyak sawit itu enggak difitnah, dalam tanda kutip di kampanye negatif, kemudian masyarakat di Eropa lebih senang atau mereka tanpa hambatan secara psikologis mengkonsumsi lebih banyak minyak goreng dari kelapa sawit, minyak kedelai mereka mau dikonsumsi sama siapa? Minyak bunga matahari dan lain-lain.
Oleh karena itu dilakukan kampanye-kampanye negatif supaya ada kesan bahwa sawit ini tidak ramah lingkungan. Kemudian terus foto langsung. ya. Sudah lah, nanti kalian nggak? Dan nanti mudah-mudahan nanti hal-hal yang kita sampaikan nanti bisa dimunculkan dalam pertanyaannya. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang mulia untuk Bapak. Saya tadi mendengar yel-yel, saya mau ulang lah yel-yel yang tadi ya. Sawit Aceh, sawit Indonesia, baik. Karena dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Pergi ke kebun menanam tebu. Pohonnya tinggi, batangnya lebat. Berbagai pihak telah bersatu. Sawit Aceh maju, dunia pun hebat. Satu lagi, jempala kuning burung merpati, terbang tinggi ke Kuala Parit. Terima kasih.